lagi, Pak. Aneh banget. Ya nggak mungkin juga gitu. insting seorang cewek itu selalu benar gitu. Ayo, Pak. Woi. Astagfirullahaladzim. Kita kena musibah, gengs. Ayo. Kamera turun aja, kamera turun aja. Ternyata mobil kita nih nyerempet motor. Lu nggak apa? Sorry. Ayo, buka aja helmnya, Mas. Sorry ya, Mas. Sorry. Enggak. Udah. Biar gua. Udah. Lu nggak apa-apa. Tapi di saat kita lagi ngurusin orang yang menabrak mobil kita barusan itu, gengs. Pinggirin mobil lu dulu, Nop. Oke. Panas, kita kejar lagi. Oke, nggak bisa. Tunggu dulu. Gua harus selesaiin dulu masalah ini, Olive. Enggak, tim aja. Si Olive sama si Lina masih ngotot aja ngomong sama kita kalau kita harus ngikutin motornya si Dedi. Ini dua orang cewek punya perasaan atau enggak sih? Lurus dulu. Oke, lurusin dulu. Oke, nggak apa-apa ya, Mas. Ya ampun. Lu apa sih? Lu masih rewel aja lu. Ya Ini. enggak. Lu nggak ngeliat orang baru aja ketabrak gitu loh. Gua tahu, tapi kan kita rame nih. Tim kita banyak, kita bisa bagi tugas gitu loh. Punya perasaan nggak sih? Punya otak nggak sih lu? Dari situ. Oke. Ya udah, oke. Ibu tersinggung lah dia ngomong kayak gitu, maksudnya apa gitu? Dan akhirnya kita dari tim Katakan Putus membawa orang yang membawa sepeda motor itu ke rumah sakit, gengs. Pacar aku udah pergi Ya kan? nggak bisa ya, terus mau gimana lagi? Kitanya lagi mengalami kecelakaan, Terus Neng, gitu gimana loh. dong, Kak? Nggak bisa kayak gini juga Ya terus dong. gimana lagi? Kita juga nggak tahu, nggak nyangka kan bakal kayak gini. Kita balik dulu ke kantor, Olive. Lina, ngomong kita balik ke kantor, kita obrolin dulu. Ya, kita balik. Nggak, ya mau gimana lagi? Lu mau ngejar, lu mau ngejar kemana? Lu mau ngejar kemana? Lu mau ngejar kemana? Lu mau ngejar kemana? Udah, kamu udah. Di situ Pak Anes berusaha untuk nengahin kita. Terus mesti gimana lagi gitu loh? Udah. Bisa nggak sih? Oke. Punya kuping kan? Punya otak kan katanya. Kamu masuk mobil di situ aja lu. Nah dari situ akhirnya kita nganterin Lina pulang. Kita langsung menuju ke kantor Trans TV. Dan sesampainya di kantor Trans TV, ngapain suka gue tuh gue mau duduk di mana? Udah apa sih? Duduk. Enggak. Kenapa, Pandes? Di sana produser gue bilang, sepertinya gue sama si Olive ini nggak akur, gengs. Ini kalau ribut terus kayak gini, gue khawatirnya lo berdua nggak fokus buat nyelesain kasus. Udah, jadi ribut berdua doang, ntar seharian sampai besok-besok nggak kelar. Kagak, kalau gue mah kalau fokus buat kerjaannya udah gue tetap fokus sama kerjaan. Ya Kalau gue dia juga mah gue nggak fokus sama tahu. kerjaan. Ya kali fokus, serius lo. Dia justru malah ngocol banget gitu. Ya meskipun ya dia ngerasa bener gitu karena gue emang telah datang ya, tapi gue udah minta maaf, ya udahlah ya. Olive, lo omongin dulu baik-baik, gue ke belakang bentar. Gue balik lagi, nggak mau dari ribut kayak gitu. Kita masih ngotot-ngototan, masih... Olive, ini kan kita emang udah kelar untuk melakukan pengintaian, besok baru kita lanjutin lagi. Dan gue punya acara yang jauh lebih penting daripada gue ngelihat lo. Tinggal. Apaan sih tadi, ini ribet banget sih. Nggak bisa gitu. Enggak, gue sama partner-partner yang lain nggak kayak gini, kenapa ini jadi ribet sih? Lu dari tadi ngeremehin gua ya? Udah gitu lo banding-bandingin gua, maksud lu apa? Ya udah, lu nggak suka kerja sama gua aja yang cabut. Udah. Kenapa dia jadi Kan gue ngomongin baik-baik. Ya makanya lihat aja kalau orang perempuan. Nggak usah kayak gitu juga, tentang gua baru terus lo ngeremehin gue. Semudah itu kau ucapkan. Gue sakit hati banget, gengs. Gimana ya, gue udah mencoba minta maaf sama dia, tapi dia masih ngungkit-ngungkit kesalahan gue, ya gue juga nggak terima. Ini aja deh, gue tugasin Komo, lo mau sama Fatar, lo selidikin ini cewek. Olive, ntar sama gue, sama Angga, kita selidikin cowoknya. Ya udah, bagus. Berarti kita pisah tim kan? Nggak pisah tim ya, kita tetap satu tim. Iya, Kita tetap emang satu tim, Gue nggak tapi- mau ada istilah pisah tim atau apa. Enggak, maksud gua kalau emang pisah tim ya bagus banget gitu. Tapi di sini yang gua raguin ya sorry itu dari timnya lu nanti emang bisa untuk melakukan pengintaian Karena ada dua. Ada dua. Ya udah berarti lu emang harus backupin karena kalau gua sih sama Fatar emang udah sering untuk melakukan pengintaian kayak gini segala macem gitu ya. Gua udah paham gitu. Lo udah jago banget kan, lo udah lama banget nih di KP, ya udah lo aja sendiri. Ini apa sih? Ya udah nggak apa-apa. Ya udah lu cuti aja sama Davita kayak sama siapa kayak.
ngamuk. Ya kerja juga kalau ngamuk saya sih gitu. diremehin kayak gini juga aku nggak bisa Pandes. Ini iya dari tadi. Cobalah mengerti. Gue juga usaha banget untuk memberikan yang terbaik buat tim ini, untuk bantuin klien-klien kita. Dan untuk partner gue menganggap gue remeh seperti itu buat gue nyakitin banget sih. Inginkan rasakan. Apa sih kok jadi ngamuk-ngamuk? Kan kita emang pisah tim, gua nyelidikin si cewek. Nggak pisah tim, kita tetap kerja satu tim ya. Ya Kita udah. Kerja satu tim di bawah komando gua. Oke. Fatar jagain Komo, ntar gua sama Angga sama Olive. Oke, ya udah kita berdua lagi Tar. Aku cobalah mengerti semua ini mencari. Oke guys, sekarang kita masuk di hari kedua pengintaian hubungan si Dedi sama si Lina. Dari sini kita udah mengetahui kalau hari ini Dedi akan ketemuan sama si Lina. Dan nantinya waktu pertemuan si Dedi sama si Lina akan diikutin oleh si Olive dan juga Bapak Andes. Oke gengs, sekarang kita udah di depan kafe nih. Emang udah janjian juga nih ya Pak Andes sama Linanya, karena Lina emang mau ketemuan sama pacarnya. Boy, lo turunin satu kamera di dalam. Ambil gambar sembunyi-sembunyi. Akhirnya sana karena kita udah split team, gue sama si Fatar langsung menuju ke kantornya si Dedi. Dan sesampainya di kantornya si Dedi, Ini kan kantornya kan? gue bilang sama si Fatar kalau gue akan turun dari mobil dan masuk ke dalam kantor itu dan mencari tahu siapa cewek kemarin yang barengan sama si Dedi. Kemarin kita tahu kalau cewek ini bernama Tasya. Siang mas, mas ada Mbak Tasya ya? Nggak ada. Tapi di sini gue dikagetkan dengan pernyataan yang diberikan oleh orang kantor kerja di sana. Ya bis juga sama papanya. Kok ketemu papanya? Emang papanya kerja di sini juga? Kenapa dia ngomong orang tuanya si Tasya? Papanya Tasya yang punya perusahaan ini. Wow, ternyata Tasya ini anak orang tajir, gengs. Ya pantas aja dia nggak masalah kalau si Dedi ini ngeminjemin dia sepeda motor. Kalau gua nggak bisa ketemuan di sini, gua bisa ke rumahnya langsung nggak? Ada alamat rumahnya nggak? Ya, alamnya tidak boleh disebarkan gitu aja mas. Akhirnya gue bilang sama si mas-mas yang kerja di kantor itu, Nggak, mas nggak usah takut gitu. Nanti saya catat nama mas aja, nanti biar gue yang ngomong langsung sama Tasya. Karena akhirnya sana dia percaya sama gue memberikan nomor telepon gue sama dia, dan si mas itu akhirnya memberikan alamatnya si Tasya. Dia monitor dia. Dong, turunin satu kamera lagi dong. Sayang, apa ya telat ya? Kamu udah datang? Iya, tapi telat ya? Iya nggak apa-apa. Udah pesan? Udah, aku udah pesen nih. Kamu mau pesen apa? Nanti aja. Oh iya, kamu tau? Kenapa? Bahwa oke, Lina ketemu sama Dedi, ternyata Dedi ini ngajakin Lina ketemuan karena dia mau minta maaf. Ya agak kemarin nggak jadi ketemu, makanya ngajak tuh kita makan gitu. Terus kenapa di sini? Nyaman di sini sih. Terus gimana? Pekerjaan kamu tuh gimana sih? Ya, tapi menurut gua masih baik-baik aja secara obrolan, hubungan. Dia lihat aja gesturnya kayak orang pacaran biasa. Oh semalam aku telepon sibuk. Kenapa? Kamu lagi telepon-teleponan sama siapa deh? Dia tetap alasannya adalah karena kliennya nelfon, jadi dia harus standby. Terus gimana motor kamu? Udah beres, tinggal diambil doang, tapi kan berhubung belum gajian ya ditahan dulu aja. Emang berapa biayanya? Kalau untuk biayanya sih ya lumayan besar sayang. Mungkin aku bisa bantu. Nggak usah sayang. Nah, di situ sih udah mulai kelihatan nih kayaknya cowok. Pada juga bilang ini cowok kayaknya nyekil banget. Ini aku ada 300.000. Tuh kan? Kamu pakai aja uang aku ya? Enggak. Nggak apa-apa beneran deh? Enggak udah. Nggak apa-apa daripada kamu naik metro mini. Enggak beneran. Udah nggak apa-apa beneran deh? Enggak. Serius, kalau kamu nggak ambil aku marah loh. Bener nih. Beneran nggak apa-apa, kamu pakai uang aku aja dulu. Udah nggak apa-apa kok. Akhirnya diambil juga, kan? Diambil juga gengs ujung-ujungnya duitnya gitu. Walaupun awalnya sosok gengsi. Oke. Enggak, si Tasyanya nggak ada.
Tasyanya nggak ada di sini dan lu tahu nggak ternyata ini adalah perusahaannya bokapnya si Tasya. Dan Tasya ternyata kerja sama bokapnya di sini. Tapi Fatar mulai ngeselin, gengs. Dia menganggap bahwa gue tidak mendapatkan hasil apa-apa, gengs. Tapi lu berani jamin rumah Tasya ada? Ya udah ini alamatnya, udah lo ini alamatnya nih. Enggak, maksud gua kalau emang di sini biar gua cek dulu aja ada Tasya nggak. Ini. Ya terus lu mau nyari si Tasya dari mana? Lu mau nyari Tasya yang kemana? Sok jago banget si Fatar. Lah emang si Tasyanya nggak ada di kantor. Sekarang yang penting itu adalah kita sudah mendapatkan alamatnya si Tasya dan kita menuju ke rumahnya si Tasya untuk ketemu sama dia dan menanyakan langsung sama dia apa hubungan dia sama si Dedi. Setelah terima uang, tiba-tiba Dedi ini langsung ngomong juga bahwa Nah, ini dia nih. Ini Cang Daud udah SMS nih, Cang. Udah bener motor kamu? Iya. Yaudah nih, uang kamu aku pakai dulu. Nanti aku ganti pas gajian ya. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Lina pun membolehkan Dedi untuk langsung jalan ngambil motornya. Oke, pulang dulu ya. Nah yaudah, hati-hati ya. Udah. Ya. Dedi langsung cabut dari kafenya. Kamera jangan pakai tutup. Nah, begitu dia udah agak sedikit menghilang gitu, gua sama Pak Andes langsung turun nih nyamperin Lina. Lin, tadi kita udah dengerin di mobil juga. Mendingan kita langsung cabut aja ya Pak Andes. Yaudah, ya? yuk. Pas kita lagi mau keluar tiba-tiba. Itu dia. Taruh. Tadi dia bilang mau ambil motor. Mau ambil motor Iya. ke bengkel. Nah, mau ke bengkel. Ternyata tiba-tiba, gengs. Kok naik mobil? Ya kaget lah semuanya. Kok tiba-tiba naik mobil? Dijemput siapa nih? Terus ayo kita ikutin. Gue, Pak Andes dan juga Lina langsung masuk ke dalam mobil, ngikutin mobil yang dinaikin sama Dedi ini. Nggak, tapi emang bener tadi dia ngomongnya mau naik Metro Mini. Dia bilang mau naik metro mini. Ini tapi dijemput siapa nih? Makanya kurang ajar banget sih tuh cowok. Tadi tuh aku bisa kasih uang kan dia. buat Ya dia. itu makanya gue lihat, Nggak, lo itu- ngapain sih ngasih uang? Ya sayang sih, kasihan. Tapi ya dia udah seenaknya juga, dia udah berubah juga gitu. Lu yakin itu alamat rumah yang tadi? Iya, Coba sesuai- alamatnya mana? Alamatnya mana? Sesuai di sini. Mana? sih. Yang rumah putih ini kan? Iya, itu tuh rumah. tempat kan? Iya, tempat tuh. Iya. Akhirnya gue langsung turun dari mobil, gue langsung menghampiri rumah tersebut. Halo, Misi. Tasya. Mbak. Mas Komo ada apa? Oh iya, ini saya mau nyari Tasya. Ada Tasyanya nggak, Mbak? Rasanya pergi, Mas. Pergi kemana, Mbak? Aduh, nggak tahu deh. Dia kalau pulang nggak tentu, Mas. Gua mulai stres ini, gengs. Gua mau nyari si Tasya kemana lagi nih? Dan setelah itu gua pun langsung balik lagi ke mobil dan menjelaskan semuanya sama si Fatar. Tar, si Tasyanya kagak ada. Kan gue bilang apa? Tadi cuma ada pembantunya terus gua bilang ya udah kita tunggu di sini aja dulu. Kan nggak dapat apa-apa. Kan gue bilang tadi juga mau gue make sure dulu deh daripada nggak dapat apa-apa kayak gitu. Fatar benar-benar ngeselin lagi di sini, gengs. Lu make sure mau gimana? Yang nggak dapat apa-apanya gimana Ya lu? maksudnya kalau emang udah nggak ada ya kita nyamperin Olive aja tadi mah. Gua emosi, gengs. Nggak, lu kalau nggak suka ikut sama gua melakukan pengintai, udah nggak apa-apa, Tar, biar gua sendirian. Gua sama si Fatar pun langsung bersepakat kalau kita akan menunggu si Tasya ini datang balik ke rumahnya dia. Akhirnya pas kita ikutin nyampe ke satu dealer motor. Akhirnya kita parkir di tempat yang strategis. Pas kita lihat, Dedi turun dari mobil. Pas turun, yang mengendarakan mobil ini juga turun. Ternyata Itu siapa? kok cewek sih? Ceweknya beda lagi. Wah, ini siapa lagi nih? Dalam 2 hari ini udah ada 2 cewek berbeda. Banyak banget ya. Enggak, lu kenal nggak sama cewek? Nggak kenal, dan ini beda sama yang kemarin. Sengaja
insecure banget sih dia. Dia monitor, dia. Ini pernah nanya, udah aku udah minta, dia nggak mau kenal. Lo masuk, diam-diam bawa satu kamera ya. Kita arahkan kamera dan juga alat penyadap ke sana supaya kita bisa tahu nih. Iya, pacar. Iya. Pacar tuh kan, bilangnya pacar kan? Oh iya sih. Dia udah pacaran. Sumpah gila banget itu dia. Sayang tuh. Aku mungkin bisa salah mengartikan perasaan hatiku. Ya langsung lah, Linanya kesel banget. Apa-apaan sih gitu. Jangan pacarnya lagi. Bener kan, Manis mah nggak mungkin cowoknya manggil sayang kalau misalnya nggak ada apa-apa. Ini aja deh, kamu kan milih yang ini. Ya udah. Enggak, ini kalau gue lihat dari obrolannya si cowok lo sama persis kalau gitu loh. Dia pura-pura nggak mau minta duit dan segala macamnya, tapi tetap aja diambil ya. Udah gue dalam aja dulu, Ter. Ya, kalau ada kabarin. Ini siapa, Mak? Dan di sana akhirnya waktu ada seorang perempuan yang keluar dari mobil itu, di sana kita baru bisa memastikan cewek yang baru aja turun dari mobil itu adalah Tasya. Aduh, ikutin. Tasya? Halo, Tasya. Halo. Gua Komo. Kenal ini Fatar. Fatar. Gue boleh ngobrol bentar sama lu? Di sana, gengs, gue menjelaskan sama si Tasya, kita punya klien yang namanya Lina. Kita melakukan penyelidikan dan kemarin kita ngeliat kalau lu jalan sama si Dedi. Kenal Dan Dedi Dedi kan? itu adalah pacarnya si Lina. Loh, dia pacar aku.